Selamat datang di dunia saya. Bersama Fatina di sini. Lama gak berjumpa nih, karena udah lama juga gak main di YouTube. Dan pastinya ada banyak hal yang terjadi beberapa waktu ini. Meski dalam perjalanan banyak hal yang gak sesuai dengan apa yang kita usahakan, gak ada yang bisa aku ucapin selain semoga hal-hal baik selalu menyertai setiap langkah kita. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau jelasin dikit-dikit tentang nuklir. Energi nuklir tidak hanya bisa digunakan untuk menghancurkan satu sama lain jika digunakan untuk kepentingan damai. Energi nuklir bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan jutaan orang. Dan tentunya merupakan hal yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan suplai energi listrik yang sangat besar yang juga bisa disediakan oleh energi nuklir. Tapi mungkin gak sih Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir? Mengingat sampai sekarang masih wacana. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia selalu dibayangi oleh protes masyarakat yang cemas terhadap aspek keamanan dan keselamatan reaktor nuklir. Selain itu, tentunya juga ada ancaman dari bencana alam seperti gempa bumi. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang masih khawatir jika reaktor nuklir yang dibangun oleh Indonesia bisa meledak seperti halnya reaktor nuklir Chernobyl dan Fukushima. Sebenarnya hal ini juga nggak bisa dijadikan alasan utama sih untuk menolak adanya pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Oh iya, ngomong-ngomong soal nuklir, pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya radiasi. Terus apa sih dampak radiasi bagi tubuh kita? Jadi, radiasi itu merupakan pancaran dan perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Singkatnya, radiasi adalah energi berbentuk gelombang yang dilepaskan. Nah, radiasi sendiri terbagi menjadi dua, radiasi ion dan radiasi non-ion. Radiasi ion terdiri dari sinar X, sinar gamma, sinar kosmik, beta, alfa, dan neutron. Radiasi ion umumnya lebih berbahaya karena sifatnya yang akan memberi substansi bermuatan listrik terhadap objek yang dilaluinya. Nah, kondisi ini biasanya akan memberikan pengaruh terutama jika objek yang dilaluinya adalah makhluk hidup. Penyusun tubuh makhluk hidup yang terkecil adalah sel. Saat sel berinteraksi dengan radiasi ion, energi dari radiasi akan terserap ke dalam sel dan mampu mengakibatkan perubahan kimiawi pada molekul yang terkandung di dalamnya. Perubahan kimiawi inilah yang dapat memicu terjadinya kelainan genetik. Lalu, apakah radiasi itu berbahaya bagi kita? Jawabannya bisa sangat berbahaya, lumayan berbahaya, atau bahkan gak berbahaya sama sekali. Tergantung sih dari sumber, dosis, dan lamanya paparan radiasi. Salah satu contoh radiasi berbahaya yaitu tentang bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang banyak di antara korbannya menderita luka bakar akibat radiasi yang ditimbulkan oleh bom nuklir. Eits, tapi jangan khawatir, karena ternyata gak semua radiasi memiliki dampak yang berbahaya. Nah, radiasi non-ion lebih sering kita jumpai di sekeliling kita. Contohnya nih, kayak cahaya tampak, gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang terkandung dalam matahari pagi merupakan sumber utama vitamin D. Inframerah digunakan pada remote TV,
Gelombang mikro digunakan pada microwave oven. Gelombang radio tentu saja digunakan pada radio. Dan pastinya kita tidak dapat melihat apapun tanpa bantuan cahaya tampak. Jadi gitu ya teman-teman. Kayaknya cukup sekian deh. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye-bye.